Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai psikodinamika kasus. Jadi rentetannya biasanya kalau kita sudah belajar assessment, penegakan diagnosa, akan dilanjut dengan pembuatan psikodinamika sebelum kita membuat rancangan intervensi pada subjek. Baiklah, sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah teman-teman, saya akan share materi mengenai pendekatan psikodinamika. Ini pengantarnya. Jadi kita akan membahas mengenai psikodinamika sebuah kasus. Kalau kalian calon ilmuwan psikologi, kalian kan sekarang ilmuwan psikologi ya. Kemudian kalian kan bisa melakukan assessment, kemudian biasanya kalian bisa melakukan konseling seperti itu. Nanti kalian ketika menjadi pendidik ataupun kalian menjadi orang tua ataupun kalian nanti menjadi psikolog, ini sangat diperlukan gitu pembuatan psikodinamika kasus. Kenapa sih pembuatan psikodinamika itu penting? Seperti itu ya. Psikodinamika itu merupakan gambaran dinamika psikologis seorang manusia. Jadi ada satu subjek itu memiliki gambaran dinamika psikologis sampai ke penegakan diagnosa. Seperti itu. Jadi ini gambaran dinamika psikologisnya seorang individu. Seperti itu ya. Nah, psikodinamika ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana sih individu itu mengalami atau memiliki atau mengalami gangguan atau permasalahan atau kecenderungan atau hambatan psikologis. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau yang saya contohkan ini adalah psikodinamika dengan pendekatan behavioral. Nah, psikodinamika ini banyak pendekatannya nanti. Ada psikoanalisa, ada humanistik, ada behavior. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah psikodinamika dengan pendekatan behavior. Oke, kita lanjut ya. Saya akan share psikodinamika dengan pendekatan behavior. Nah, di sini, nih, psikodinamika. Psikodinamika merupakan gambaran dinamika psikologi seorang individu di mana digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu itu mengalami atau cenderung permasalahannya atau gangguan atau hambatan psikologi. Seperti itu ya. Nah, ini behavioristik. Karena kasus-kasus di pendidikan itu rata-rata kasusnya behavioristik. Sehingga pendekatan yang dilakukan juga pendekatan behavioristik. Seperti itu ya. Biasanya di sini itu kita akan bahas mengenai masalah-masalah perilaku dan bagaimana perilaku itu dibentuk. Seperti itu. Perilaku dapat diamati ataupun diobservasi bukan hanya berfokus pada pikiran dan perasaan. Nanti ketika berfokus pada pikiran dan perasaan, kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda lagi, seperti itu ya. Dan tidak berfokus pada masa lalu subjek, seperti itu. Kemudian biasanya kalau pendekatan behavioris itu ada classical conditioning, ada operant conditioning, ada modeling, ada treatment, ada perilaku yang muncul seperti itu ya. Kemudian kita biasanya akan belajar mengenai metode ABC atau A antecedent, B behavior, C-nya consequence. Di mana A antecedent ini butuh perhatian selama ini. Oh, jadi ini contohnya. Perilaku yang nampak adalah perilaku memukul teman. Nah, kita bisa mendiagnosa subjek ini melakukan pemukulan yaitu agresif secara fisik. Kita lakukan metode ABC seperti itu ya. Antecedentnya ditemukan ini melalui observasi ya, melalui assessment. Ternyata subjek ini sering memukul teman karena antecedentnya adalah butuh perhatian selama ini. Dia dibiarkan, diacuhkan dan tidak dianggap. Nah, tapi ketika dia memukul temannya, itu konsekuensi yang dia dapatkan itu ditegur guru, ditakuti teman, jadi dia punya banyak teman, sehingga perilaku itu terus muncul pada saat pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika pola pikir kita gitu ya, ketika kita belajar mengenai pendekatan behavior, ketika ada satu kasus yang muncul, itu kita akan melacak itu antecedennya apa sih dari perilaku yang muncul ini. Kenapa dia muncul? Kemudian konsekuensi yang didapat oleh subjek ini apa selama ini? Sehingga itu memperkuat perilaku kemunculan itu. Gitu.
Oke, kita akan lanjut. Nah, kalau misalkan dalam pembuatan psikodinamika ini ada beberapa bagian ya. Ada yang A, mengenai lingkungan fisik, B, kondisi fisik dan biologis, C, lingkungan sosial dan budaya, D, kondisi psikologis, E, situasi, F, perilaku, G-nya individu tersebut akhirnya mengalami apa, subjek mengalami kondisi apa. Nah, sebelum A, B, C, D, E, F, G, H, E, F, G, nah di tengahnya ini dijelaskan dulu individu, inisialnya siapa, perempuan atau laki-laki, usianya berapa. Baru nanti diperkuat dari lingkungan fisik yang seperti ini, dan kondisi fisik biologis yang dia miliki seperti ini, ditambah lingkungan sosial budaya yang ia miliki, tambah kondisi psikologis seperti ini, dan situasi yang seperti ini memunculkan perilaku subjek yang seperti ini, sehingga subjek diduga mengalami ini. Gitu teman-teman cara bacanya. Cara baca psikodinamika kasus. Sehingga ketika kita membuat kasus, assessment-nya panjang, dan penegakan diagnosa, setelah itu kita akan buat psikodinamika kasus supaya kasus ini lebih mudah untuk dipahami seperti itu ringkasannya ya. Nih kita masuk subjek, inisialnya, perempuan atau laki-laki, usianya. Setelah itu kita akan masuk ke lingkungan fisik. Silahkan deskripsikan tentang lingkungan fisik atau tempat sekitar yang ditinggali subjek. Contohnya, rumahnya berada di kawasan apa? Karena itu mempengaruhi. Seperti misalkan dia agresif secara verbal, ternyata dia tinggal di perkampungan kumuh seperti itu, atau misalkan perkampungan pinggiran, kemudian di sana banyak yang agresif secara verbal, sering meso seperti itu, minum-minum mungkin biasa di sana. Nah itu sangat mempengaruhi teman-teman. Dia kamarnya bagaimana, sempit atau luas, kampung, sekolah yang berkaitan dengan penegakan diagnosa. Semua sudah diarahkan ke penegakan diagnosa. Ini dijelaskan lingkungan fisiknya. Kemudian yang kedua, B. Kondisi fisik dan biologi subjek. Deskripsikan lengkap tentang kondisi fisik subjek mulai masa prenatal sampai sekarang. Jadi misalkan tinggi subjek, berat badan subjek, rambut subjek berwarna apa, sering dipuncir apa tidak, misalkan ya, matanya bagaimana, juling atau tidak, mukanya seperti apa, adakah riwayat alergi atau sakit sebelumnya, dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakan diagnosa. Sekali lagi, semuanya yang berkaitan dengan penegakan diagnosa. Selanjutnya, lingkungan sosial dan budaya. Deskripsikan tentang interaksi subjek dengan significant other. Sekali lagi, significant other adalah orang lain yang tahu mengenai subjek. Misalkan gurunya, ibunya, kakaknya, tetangganya, kakek, nenek, teman sekolah, sekampung, kayak gitu. Yang berhubungan dengan penegakan diagnosa, seperti itu ya. Kemudian lanjut, mengenai kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini deskripsi terkait hasil pemeriksaan psikologis, kepribadian, kemampuan akademik, motivasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan psikologis manusia. Jadi berkaitan dengan kondisi psikologis manusia ya. Misalkan intelijensi, motivasi, kepribadian, kemampuan beradaptasi, kemampuan akademik, dan lain-lain yang sekali lagi harus mengarah ke diagnosa subjek. Selanjutnya, situasi. Nah, kalau tadi sudah bahas kondisi psikologis, sekarang situasi. Deskripsikan mengenai situasi-situasi yang mempengaruhi perilaku dan diagnosa subjek. Jadi aktivitas di rumahnya itu bagaimana, aktivitas di sekolahnya itu seperti apa, aturan yang berlaku di rumah, aturan yang berlaku di sekolah itu seperti apa, karena itu akan mempengaruhi subjek, seperti itu ya. Kemudian di sini perilaku. Gambaran perilaku subjek yang mengarah ke diagnosa yang spesifik dan tidak abstrak. Maksudnya spesifik itu bagaimana ya? Maksudnya spesifik dan tidak abstrak itu bahwa perilaku yang muncul itu konkret, seperti perilaku yang dimunculkan subjek. Subjek sering menggaruk-garuk kepala. Silahkan tuliskan itu. Seperti itu. Subjek sering memukul. Jangan dibilang kayak gini, perilaku subjek nakal. Nah, nakal ini apa nakal? Nakal itu kan setiap orang punya persepsi masing-masing. Itu abstrak.
nakal itu abstrak, kayak gitu. Pemalu itu abstrak. Lebih baik gambarkan perilaku subjek yang mengarah ke diagnosa dan itu sifatnya konkret, spesifik. Jadi subjek sering menggaruk-garuk kepala, atau mata subjek sering ke bawah, atau subjek sering dipukul teman, atau subjek sering memukul teman, seperti itu. Dan jangan menuliskan perilaku subjek terlihat pemalu. Pemalu tiap orang itu beda-beda kayak gitu. Jadi saya harap gambaran pelaku subjek ini yang mengarah ke diagnosa ini spesifik dan konkret ya, tidak abstrak. Itu. Kemudian mengenai individu. Kalau penegakan diagnosanya individu ini A, tadi A ya, tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, ditambah lagi dengan F, ditambah lagi dengan situasinya G tadi, muncullah diagnosa subjek. Sehingga yang muncul subjek diduga mengalami kecenderungan apa-apa, kesulitan belajar apa-apa yang seperti itu ya. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi kalau membaca dari sini teman-teman, individu DH perempuan 14 tahun. Baca A dulu. Lingkungan fisik. Subjek tinggal di rumah dengan ukuran 4 kali 7 meter pada perkampungan yang padat penduduk. Nah, bisa dilihat nanti ya. Oke, perkampungan padat penduduk, rumahnya nggak terlalu besar. Sekarang ditambah lagi kondisi fisik dan biologi subjek. Nah ini, secara fisik DH memiliki ukuran badan yang lebih kecil dibanding teman-teman sekelasnya. 14 tahun, tingginya 135 cm, berat badannya 26 kg. Ini kan layaknya anak SD kelas 3, kelas 4 kayak gitu ya, kecil. Kulitnya sawo matang, subjek memiliki mata yang juling, jadi sudah pendek, kemudian matanya juling, giginya kurang rapi, mulut yang sulit untuk terkatup. Kalian tahu nggak sih, ngowoh gitu, kayak gitu, ngowoh. Kemudian ada bekas alergi merah di pipi sebelah kanan. Kemudian rambut subjek sebahu dan setiap hari subjek dikuncir satu di atas poni. Di sini teman-teman, di sini. Jadi kuncir satu di atas poni. Subjek cukup sehat, nggak sakit-sakitan. Bayangkan, perempuan usia 14 tahun sering dikuncir satu di atas poni. Ya. Ada apa ya? Kondisi fisiknya ini sudah mengarah ke diagnosa bahwa sebetulnya ini ada yang berbeda gitu dari individu ini. Kemudian ternyata setelah asesmen dilakukan, kondisi psikologi subjek, intelijensinya 62, berarti kan dia mengalami disabilitas intelektual. Kronologis X-nya atau usia kronologisnya 14 tahun 4 bulan, usia mentalnya 8 tahun 9 bulan. Nah, seperti itu ya. Jadi kemampuannya itu setara layaknya anak usia 8 tahun, padahal usianya 14 tahun. Perkembangan aspek kematangan sosial tergolong di bawah rata-rata pada anak seusianya. Jadi social quotient-nya 66. Seperti itu. 66 ini kan juga disabilitas ya. Subjek introvert cenderung kurang percaya diri, memiliki rasa tidak mampu, inferior, memiliki pola pikir yang cenderung seperti anak-anak. Ini dari mana? Dari grafis, dari tes kepribadian, dari tes intelijensi. Seperti itu. Kemudian, subjek mengalami keterbatasan dalam keterampilan sosial. Hal ini disebabkan karena kemampuan dalam memahami dan mengevaluasi situasi sosial secara menyeluruh tergolong sangat rendah. Subjek memiliki hambatan dalam hubungan sosial. Ini dari mana hasilnya? Dari observasi. Jadi kondisi psikologis ini silahkan dijelaskan mengenai kondisi psikologis. Kalau perilaku masuknya di sini. Kalau ini kondisi psikologis. Kemudian, performa kemampuan akademik subjek itu di bawah rata-rata mereka yang seusia dengan subjek. Karena sekali lagi ya, usia kronologisnya 14 tahun, usia mentalnya 8 tahun. Dan dibuktikan dari nilai-nilainya, performa kemampuan akademiknya ini memang di bawah anak pada umumnya, seusianya. Seperti itu ya. Subjek masuk pada kategori mampu didik, sehingga subjek ini masih dapat membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Jadi waktu saya melakukan observasi itu, subjeknya ketika diberikan, kalau 8 tahun kan masih konkret ya, kemampuan kognitifnya. Jadi ketika diberikan balok, disuruh menghitung, dia menghitung, itu ada 9 balok WESC. Dia akan menghitung 1, 2, 3, 9.
Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, tadi kita sudah membahas lingkungan fisik subjek, kondisi fisik dan biologisnya seperti apa, kondisi psikologisnya seperti apa, ditambah lagi situasi yang ada di rumahnya ya. Bila di rumah, aktivitas subjek sering dibantu oleh ibu. Subjek sering tidak diizinkan untuk membantu ibu. Seperti itu ya. Guru dan orang tua belum mengetahui kondisi subjek. Situasinya itu seperti ini. Jadi dikira anak ini itu idiot mungkin. Ternyata kondisi psikologisnya seperti ini. Jadi ibu serta guru-guru ini masih belum mengetahui kondisi subjek yang sebetulnya. Makanya butuh bantuan untuk ditegakkan diagnosa dan rancangan intervensi yang tepat kepada subjek. Kemudian, sekolah tersebut tidak menerapkan sanksi yang jelas kepada siswa yang menjadi pelaku bully. Bayangkan ya, karena dia sering dipuncir satu di atas poni, sehingga dia itu sering menjadi perilaku bully, sering mendapatkan pelaku bully. Subjek tidak memiliki teman di kelas. Karena itu tadi, usia mentalnya 8 tahun, sedangkan usia teman-temannya dan usia kronologisnya 14 tahun, sehingga dia itu sulit untuk berteman, seperti itu ya. Akhirnya yang muncul perilaku-perilaku subjek itu, subjek sering diam saja pada saat dibully oleh teman-temannya, dan subjek sering sendirian di kelas, seperti itu ya. Ini yang dialami oleh individu DH. Seperti itu. Jadi dia ternyata setelah dilakukan assessment itu anak dengan retardasi mental. Usia mentalnya 8 tahun, usia kronologisnya 14 tahun, dan dia sering menjadi korban bully. Seperti itu. Individu ini, oh ini belum dibaca. Lingkungan sosial budayanya, DH merupakan anak tunggal. Dia tinggal bersama ayah dan ibu di rumah. Dia anak tunggal teman-teman. Makanya jika aktivitas di rumah itu selalu dibantu oleh ibu. Seperti itu ya. Sikap orang tua subjek terhadap subjek ini selalu berusaha menuruti semua keinginannya. Dan selalu ingin melindungi subjek. Sehingga orang tua ini sering denial dengan keadaan subjek. Seperti itu. Subjek bisa bermain dengan anak usia 3-7 tahun. Tidak mampu bersosialisasi dengan temannya yang usia sebaya, seperti itu. Teman-teman sekolah subjek ini sering melakukan bully kepada subjek. Jadi kalau di sini ini mengenai interaksi subjek dengan significant others ya, di sini dijelaskannya seperti itu. Ditambah situasi yang seperti ini, gitu ya. Perilaku yang muncul itu seperti ini teman-teman. Dan diagnosanya, subjek mengalami kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental pada kategori ringan karena intelijensinya 62, disertai dengan permasalahan dalam keterampilan sosial. Permasalahan dalam keterampilan sosial ini menyebabkan subjek menjadi korban bully di kelasnya. Bayangkan ya, anak ini bahkan tidak tahu jika dia ini dibully. Jadi dia itu diem aja. Jadi ya, subjek ini itu perilaku yang didapatkan oleh teman-temannya berdasarkan hasil assessment, wawancara kepada guru dan orang tua. Subjek ini pernah ditusuk-tusuk ballpoint di sini di lengannya, itu sampai berdarah dan dia diam saja. Kemudian dia pernah didorong dari lantai 2, sepatunya disembunyikan, tasnya dilempar, itu dia diam saja. Hati-hati Sel. Sehingga itu sebenarnya sedih ya, menyedihkan. Tapi guru-guru ini nggak paham dan orang tuanya ini juga nggak paham ada apa sih sebetulnya, seperti itu. Kira dia ini cuma anak bodoh, ternyata dia ini memang RM plus dia ini tidak memiliki keterampilan sosial, seperti itu. Kemampuan dalam keterampilan sosialnya ini rendah sehingga dia menjadi korban perilaku bully. Nah, dari diagnosa ini, dari gambaran psikodinamika ini, kita kan sudah paham nih alurnya. Oke, kita akan bikin rancangan intervensi. Rancangan intervensi kepada subjek ini merupakan ini adalah mengenal bully. Jadi kita kenalkan dulu konsep bully itu apa sih? Kamu ini disakiti loh. Ketika disakiti itu kamu sakit. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu teman-teman. Saya yakin nggak hanya itu. Jadi misalkan kalau keterampilan sosialnya rendah teman-teman, bisa jadi nanti dia mengalami pelecehan seksual dan dia tidak tahu, sehingga butuh diajarkan keterampilan-keterampilan itu, seperti itu ya.
Nah, ini adalah contoh psikodinamika kasus, pembuatan psikodinamika kasus. Nanti silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman terkait subjeknya. Tapi ini tadi contoh dari psikodinamika kasus pendekatan behavior, yaitu pendekatan humanis, pendekatan psikoanalisa itu biasanya dipakai kasus-kasus klinis dan itu modelnya berbeda lagi seperti itu. Sampai di sini ya, saya menerangkan mengenai psikodinamika pendekatan behavior. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.